Halo teman-teman, balik lagi di lovemotor.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi kalau misalnya lu lihat sendiri, di sini ada dua sepeda yang gue taruh di dalam kosan gue, karena memang gue sempet bilang juga ya kalau misalnya gue udah sempet kehilangan untuk trail vanquish gue di tahun 2019 kemarin. Dan itu nyesek banget cuy, karena udah mah nyicil, cicilannya udah lunas, hilang. Padahal itu udah dikunci cuy, udah dikunci di tiang juga. Nggak tahu caranya gimana ya, mungkin ditaruh di dalam truk atau mobil gitu terus dibawa lari. Soalnya kalau misalnya digotong-gotong gitu ya, itu rada aneh juga dan suspicious, dalam artian mencurigakan banget ya. Nah di sini gue bakal sharing aja gimana sih bang, naruh sepeda di kosan. Ya lu bisa lihat sendiri, dan sebenarnya ini buat konten aja sih, buat menghibur ya. Dan sorry, ini modenya mode selfie, jadi mohon maaf kalau tampang gue sedikit mengganggu anda. Jadi gini aja deh. Nah di sini lu bisa lihat sendiri ada dua sepeda, jadi satu road bike biasanya sih MTB, sama satu folding bike. Nah kalau misalnya lu lihat sendiri di sini ada floating shelf ya. Floating shelf ki apa ya jenenge ya, itulah tatakan lah, tatakan. Namanya floating shelf. Jadi satunya buat dudukan ini si folding bag, satunya buat biasanya sih gua taruh toolkit, masker sama buff. Nah masker sama buff ini biasanya gua cuci setelah satu kali sepedaan. Buffnya aja, kalau maskernya sih sekali pakai sih. Itu karena kalau misalnya lu keluar kan nggak tahu ya ada covid atau gimana gitu nempel di sepeda. Pokoknya sepeda yang gua taruh di sini pasti bakal gua cuci waterless, dalam artian pakai sampo sama dicampur detol dikit ya, detol nyebut merek deh. Dan ya insya Allah sih nggak ada itu deh, insya Allah steril lah di sini. Nah kalau misalnya lu lihat di sini, kalau folding kan gampang ya, tinggal dilipat ditaruh aja. Kalau untuk si ini, si road bike atau si MTB, sebenarnya sih ini bisa ditaruh vertikal, ini nggak butuh modal banyak sih. Jadi lu bisa lihat di sini, ini gue udah punya standar pancing ya. Sebenarnya sih buat dudukannya gini, di sini sama di sini, ini buat chainstay, ini buat stay-nya. Cuma kalau dibuat vertikal gampang banget. Ini nih kan ada kakinya tuh. Nah kakinya itu buat penyangga dari sepedanya ini biar vertikal. Kenapa dibuat kayak gini? Karena memang lu bisa lihat sendiri, ini ada jarak ya, ada space. Jadi antara ban sama lantai itu nggak nempel-nempel banget. Kalau misalnya lu taruh untuk sepeda di atas lantai kayak gini, seminggu aja itu bannya gampang gembos cuy. Dan biasanya ban dalam yang kalah gitu dan gampang bocor. Akhirnya gue taruh ganjelan kayak gini pakai standar pancing ini biar kontak antara si lantai sama si bannya itu nggak ada. Dan terbukti selama berapa bulan gue pakai road bike, 3 bulan ya 3 bulan. Insya Allah sih belum ada bocor ya. Amit-amit ya. Tapi biasanya kalau misalnya gue goes, gue pasti bawa satu pompa sama satu itu ban dalam cadangan, in case nanti kenapa-kenapa gitu ya. Nah terus kalau misalnya lu geser sebelah sini, ini bisa buat mainan satu, dan biasanya sih speedometernya jalan ya tuh. Terus dua, biasanya gua taruh kayak gini biar bisa lebih maintain untuk remnya. Karena kalau misalnya udah sepedaan puluhan kilo gitu ya, remnya tuh mesti rada kendor dikit meskipun ininya udah kenceng gitu. Jadi harus di apa ya, diatur-atur dikit lah. Biasa maintenance kalau mechanical kayak gitu. Beda kalau misalnya remnya hidrolis. Hidrolis agak repot juga sih ngatur-ngatur untuk adjustnya. Cuma karena hidrolis itu dia jarang banget untuk bermasalah. Paling untuk disknya aja yang speleng gitu. Oke. Next. Biasanya sih gue taruh kayak gini. Dan udah mulai berjalan 1 bulanan. Mumpung belum hujan ya. Jadi untuk hari Jumat biasanya gue taruh kayak gini. Jadi hari Jumat biasanya tukeran sih antara si road bike sama si Sally. Jadi Jumat pakai road bike, Jumat berikutnya pakai si Sally, biar nggak bosan aja. Dan so far sih kalau misalnya gue rasa-rasain antara ini sama ini, cadence-nya sama cuy. Jadi goesannya sama, kecepatannya juga sama. Mungkin emang harus ditingkatin lagi. Dan kalau misalnya lu di sini memalukan sih sebenarnya.
Ini average speednya cuma 20 kilo, 20,4. Tapi ini kan average speed dari yang distance 357 kilo di 17 jam, 16 jam. Ya, 16 jam. Jadi baginya 20,4 kilo. Tapi kalau di Strava paling 23 atau 24. Nah, anehnya antara si road bike sama si ini, itu sama untuk itunya. Mungkin karena rasio untuk gear chainring sama ininya sama ya. Nah, artian ya dengan ukuran ban segitu, chainringnya segitu, ukuran ban segini, chainringnya segitu, makanya untuk effortnya juga sama dan kecepatannya gua rasa-rasa sih nggak ada perubahan ya. Gua ngantor hari Jumat itu biasanya cuma 15 menit, 16 menit. Paling lebih cepat 1 menit sih untuk pakai road bike ini. Gitu. Oh iya, kemarin habis dari Jaknot ya, nyobain ini, mic baru nih. Sama beli ini nih, bidon. Bidonnya murah, cuma 16.000. Isinya kapasitasnya 650 mili. Jadi kalau misalnya pas gua foto-foto sih, ya agak jelek juga ya kalau misalnya bawa aqua gitu ya. Akhirnya ya gue putusin buat beli bidon, toh cuma 16.000. Semoga nggak hilang ya, nggak copot ya di jalan. Ya udah dah, gitu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alifmotor.com. I'm out and Cibobe. Stay safe, stay healthy ya. Bye.